Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ambatakum minal ardi nabata Thumma yu'idukum fiha Wa yukhrijukum ikhraja Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Salatan tulqi biha war-ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafiqin wal hasidin wal dhalimin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam amma ba'du. Kepada para alim ulama, segenap pengurus Masjid Baitur Rahman dan jamaah sekalian yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama takdim bersyukur kepada Allah dengan wasilah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ibadah kita baiknya diterima, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ibadah itu cuma dua. Kalau baik diterima, kalau salah diampuni. Itu beres. Yang paling celaka, kalau ibadah baiknya ditolak, salahnya nggak diampuni. Paham? Paham? Zaman akhir banyak. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita mau minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan sekecil apapun kebaikan kita makbul, sebesar apapun kesalahan kita diampuni Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, saya akan menyampaikan 6 perkara, di mana 6 perkara ini diingatkan kepada kita. Idza stakhalan nasi bisittati asya'a fastahilu antum bisittati akhara. Apabila masyarakat manusia sedang sibuk dengan 6 perkara, maka sampean sibuk dengan 6 perkara yang lainnya. Yang pertama, idza staqalan nasa bi kasratal a'mal. Apabila sampan-sampan melihat lagi banyak orang sibuk melakukan amaliyah seperti sekarang ini. Ada yang sholat, ada puasa, ada sedekah macam-macam. Maka fastahilu antum bi husnil a'mal. Sibukkan sampean dengan membaguskan amal sampean. Jangan sembrono amalnya. Paham? Jadi ketika orang lagi banyak beramal, orang lagi banyak membaca Quran, orang lagi banyak sedekah, sampean sibukkan dengan membaguskan amal sampean. Jangan sampai amalnya itu karena manusia. Jangan sampai amalnya itu riya. Jangan sampai amalnya itu sia-sia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, takbir. Ustaz kampung, tapi orang kampungan, ganteng. Amin. Perhatikan ya. Karena sekarang banyak sekali ya, orang dineko-neko kayaknya bener, tapi banyak salah. Naudzubillahi min dzalik. Paham ya? Jadi ketika orang lagi sibuk macam-macam amal, sampai baguskan amalnya. Lihat amalnya itu sesuai dengan sunnah enggak. Lihat amal-amalnya itu mengikuti tuntunan Allah dan putusannya enggak. Jangan asal-asalan. Nih, kayak kita nyupiri, kita harus lihat yang disupiri siapa. Gitu. Paham gitu ya? Namanya muraah itu berat. Di sini, ya. Jadi kalau misalnya asal nyupir gampang, tapi yang ngerti, ya, itu sulit. Kemudian yang kedua, idza staqalan nasa, manakala manusia sedang sibuk bil fadail,
dengan keutamaan-keutamaan. Fastahilu antum bi'itmamil faraid. Maka sibukkan sampean dengan menyempurnakan fardu. Ingat-ingat, apabila orang lagi sibuk dengan keutamaan-keutamaan, keutamaannya sedekah, keutamaannya ya salat tarawih, keutamaannya tadarus dan sebagainya, sampean sibukkan dengan menyempurnakan fardunya. Paham? Karena contoh anak remaja kadang-kadang yang tadarus di masjid rajin banget, tapi ketika ditegur bapak ibunya, dia itu songong banget. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Istri rajin tadarus, tapi ke suaminya nyepelein. Cakep apa? Cakep. Istri siapa itu? Paham? Nih, banyak orang itu rajin sedekah, tapi zakatnya tidak dipenuhi. Paham? Ini perhatikan di sini. Jadi ketika orang itu sedang sibuk dengan keutamaan amal, sampean sibukkan dengan menyempurnakan fardu sampean. Yang termasuk fardu sabar, yang termasuk fardu syukur, yang termasuk fardu rendah hati, yang termasuk fardu kita menghormati sesama hamba Allah. Nih, jadi sering orang itu mengutamakan amal-amal, akan tetapi yang fardu pada diabaikan. Paham? Paham? Nih, kadang orang itu ngasih takjil ke masjid rajin banget, tapi tetangga yang nempel, yang kesusahan, belas nggak pernah dibagi. Bukan di sini, sono. Ayo, yang fardu. Jadi di dalam Islam ada namanya skala prioritas. Ya. Syukur-syukur sampean itu bisa menjadi hamba Allah, yang mana amsiku minal karohati wal mubahati wal haram walazimukum anis sunnah wa anil wajibah. Ini puasa. Kalau puasa yang sesungguhnya berhenti dari yang makruh, yang mubah, apalagi yang haram. Hanya menjalankan yang fardu, yang sunnah, yang fardu, yang sunnah. Jangan sampai ustaz kok di masjid ngobrol. Bagaimana santrinya? Ninging-ninging-ninging. Paham? Paham? Ayo kasih contoh. Nih, jangan sampai pengurus masjid di dalam masjid ngobrol. Bukan di sini. Gak diundang lagi, saya nggak apa-apa. Udah gemuk. Oh, gemuk dari dulu ya. Ini udah berapa puluh tahun saya di sini, Pak. Udah lama ya. Alhamdulillah, naudzubillah, dalam ujung dia semua kabur. Saya bangun pondok 3 lantai juga. Alhamdulillah, sini nggak ada yang jariah ini. Nyesel. Ya Allah ya. Jadi perhatikan di sini ya. Jadi ayo kita lasimkan dalam hidup itu menjalankan yang fardu, yang sunnah, yang makruh, yang mubah, yang haram tinggalkan. Insya Allah sehat, insya Allah berkah, insya Allah mustajabah. Kemudian berikutnya, yang ketiga, idzastaholan nasa bi islahil alaniyah. Apabila orang itu lagi sibuk-sibuknya membaguskan lahiriahnya, sedang membaguskan lahiriahnya, ngomong disusun, apa-apa disusun. Oh, mau tampil aja, mau sholat aja ancang-ancang. Ya, mau ke masjid aja ke salon dulu. Wah, si ribet banget apa-apanya. Luarnya pokoknya dipoles. Sampai sarungan aja ganti 4 kali. Bagus ina. Apabila orang sedang sibuk seperti itu, fastahilu antum bi islahis sirri.
Sibukkanlah sampean membaguskan hati. Membaguskan hati. Tuh. Karena kadang-kadang banyak ya, sedemikian orang ya, yang mana tampilannya bagus tapi hatinya kacau. Iya ya. Ada yang takbirnya itu sampai miring kayak layangan sinting. Tapi ternyata hatinya lagi mikirin minyak goreng mahal. Ya maaf ya. Maka ketika orang-orang lagi membaguskan tampilan-tampilan, sampean baguskan hatinya. Hatinya kemana? Sambungannya kemana? Apakah ke Allah? Apakah kepada selain Allah? Paham? Paham ya? Di sini. Karena apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Karena Allah tidak melihat kita semuanya itu dari sisi rupanya, dari sisi hartanya, dari sisi casing tampilannya, tapi yang dilihat hatinya. Sekarang saya tanya coba, sampan punya istri cantik, punya istri cantik, tapi nyebelin, nyakitin sampean. Sama sampean punya istri demek tapi setia, milih mana? Bingung. Aduh, ini ya. Dari ini contoh ya. Karena apa? Hati itu luar biasa. Makanya Allah itu memberikan keistimewaan kepada hamba-hamba pilihannya itu hatinya. Ini ada orang hartanya banyak, beri pajero, nyok, tapi hatinya nggak berasa. Tapi ada orang miskin, subhanallah, kebeli cuma apa? Cuma telok aja. Alhamdulillahnya mantap banget. Pemberian hati. Kemudian ada lagi. Coba sampai perhatikan ini. Ini sepele tapi coba sampai renungi. Karena sampai kan senangnya yang tinggi-tinggi, tapi kadang-kadang jatuh. Coba sampai renungi. Ada ustadz, ada kiai, ditapok enggak, disindung enggak, marah. Tapi ada orang sekolah enggak, ngajinya cuma alif batasa, tapi disongong-songongin enggak marah gitu. Coba renungi di sini. Ini ilmu tarekat. Kiai saya ngajarin seperti itu. Coba dong, perhatikan coba. Tuh, orang kalau diberi mangunah oleh Allah, gitu. Orang yang makannya halal itu, dia nyangkul, dia ini, sama orang aja manggilnya ndoro. Subhanallah, itu adalah keistimewaan dari Allah, Nur. Coba sama dia itu, orang kaya, orang pendidikan, katanya pendidikan. Subhanallah, cuma disenggol temboknya doang, melontot itu. Banyak apa banyak di komplek? Banyak apa banyak? Maaf ya, ini kan ilmu ya, sederhana ini ya. Nih, banyak orang gitu ya, coba sampai lihat ya, yang kelihatannya nggak sekolah, nggak ini, dimonyong-monyongin nggak marah. Ini yang udeng-udengnya besar kadang-kadang, ya, disewotin sedikit aja, udah dendamnya setengah mati, baca hisib barang. Nauzubillahi, ya maaf ini. Jadi mari kita pada bagusin hati. Kemudian berikutnya, idzastaholan nasa bi'uyubil khalqi, manakala orang itu lagi sibuk mencari kejelekan orang, fastahidu antum bi ghuyubi anfusikum, sibuklah sampean mencari kejelekan diri sendiri. Sulit apa sulit? Sulit apa sulit? Aduh, ya. Biasanya saya sampaikan kalau terhadap kejelekan dewek nggak ngerti ya. Ya Bu ya. Ada kata pepatah, ya, semut di seberang lautan jelas kelihatan. Benar-benar. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Ayo. Pada saat orang-orang itu sibuk nyari kejelekan orang, ayo pada nyari kejelekan diri sendiri. Ya ampun, nanti ya sebagai penghujung ini, ampun ya. Ini yang lagi saya ngaji sama guru saya ini, beratnya minta ampun. Yaitu wala tahdo, jangan marah. Berat apa berat? Berat apa berat?
Wong sampean diimami agak lama sedikit aja marah, cuma nggak berani. Ya ya, benar-benar. Itu wong sholat kok marah, lama banget. Ayo lawan. Aduh ya Allah. Makanya di sini jamaah rahimakumullah yang terakhir di situ ya. Kemudian yang kelima nih. Idza staholan nasa bi imaratid dunya, kalau orang-orang itu lagi sibuk meremehkan dunia, fastahidu antum bi imaratil akhirah, sibukkan sampean meramaikan akhirat. Nih, ayo. Kalau orang-orang itu lagi sibuk meramaikan dunia, sampean sibuk meramaikan akhirat. Orang-orang itu pada banyak ya jalan-jalan, sampean tafakkur, sampean takarrub. Pada saat orang-orang itu lagi pada tidur nyenyak, sampean melek. Tapi jangan kaplek. Nih, paham ya? Nih, pada saat orang-orang pada makan, sampean tidak makan karena Allah. Itulah cirinya kekasih Allah. Yang keenam, idza staholan nasa bitolabur ridol makhlukin, manakala orang lagi nyari keridoannya makhluk, fastahilu antum, maka sibukkanlah oleh kamu semuanya bitolabu ridollah, mencari ridhonya Allah. Nih, ini yang harus diterapkan ketika kita hidup meniti jalannya Allah. Nah, ini syariatnya, hakikat daripada pengamalannya adalah Al-Quran. Di mana di situ yang tadi wala tahdob, ayo pada ngamalin. Innal ladzina yunfiquna, yaitu hamba-hamba Allah yang mengamalkan hartanya fisarra'i wal dharra, pada saat lagi susah dan pada saat lagi kecukupan. Ini satu amalin di bulan puasa. Ayo, kira-kira sudah ada belum ini yang booking bayar lampu masjid selama bulan puasa? Katanya sampean ngerti bulan suci Ramadan itu afdal. Mudah-mudahan besok ada yang daftar. Nggak sampai jual motor. Ya benar. Tapi saya bukan karena dunia. Saya harapkan karena akhirat. Monggo. Ayo berlomba-lomba ini. Coba kalau sampean bayarin lampu selama 1 bulan Ramadan, insya Allah nanti kuburnya orang tua sampean, kuburnya sampean terang. Amin ya rabbal alamin. Gak percaya berangkat dulu sana. Gampang. Nih, ayo buktikan. Kalau kita yakin bahwa bulan suci Ramadan ini bulan berkah, ayo pada berlomba-lomba beramal. Jangan bilang nggak punya duit. Ayo, subhanallah. Di sini bila perlu baju-baju yang gantung, yang tidak dipakai, jual untuk diamalkan. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan ustadznya ataupun siapa, untuk kepentingan sampean. Subhanallah. Paham ya satu ini. Kemudian yang kedua, kira-kira yang pertama itu berat apa berat? Ini jangan sampai ya ampun, naudzubillah min dzalik ya. Ini selama bulan puasa kok belas gak pernah sedekah. Apalagi kalau namanya ustadz kiai kok pelit. Ini kiai saya namanya Kiai Musalim Ridho, temannya Kiai Hasan Mangli. Itu saya pernah ngadep dibilangin, Nur, angger kiai tenanan orang bakal pelit. Kalau cirinya kiai, rumahnya setiap hari itu terbuka untuk sedekah. Coba ini maaf ya. Jadi kalau sampean itu menjadi ahli sedekah, pokoknya bila perlu nabung. Ini kalau saya ngajari jamaah saya beli beras, misalnya yang 2,5 kilo atau 5 kilo. Ada rezeki, beli, kumpulin. Kalau ada orang masuk rumahnya, kasih. Ini subhanallah. Karena apa? Ingat-ingat mujibul jannah salasun, wajib masuk surganya Allah 3. 1, it'amut ta'am, orang yang senang ngasih makan kepada orang yang membutuhkan. Subhanallah. Saya punya sesepuh di tanah Jawa, di antaranya di situ, Mbah Yai Mat Watu Congol. Itu setiap hari ngasih makan orang luar biasa. Mbah Yai Hasan Mangli Magelang di Gunung Pring. Saya ke sana waktu muda itu, semua tamu itu ribuan dijamu. Ini contoh.
Maka jangan sampai sampean bangga rumahnya cakep, tapi yang masuk cuma kecoa sama maling. Maaf loh, maaf. Jadi karomahnya orang mukmin, rumahnya itu banyak tamunya. Subhanallah. Okay. Kemudian yang kedua, wal kazimina, mau mengampuni kepada siapa? Orang yang nyakiti kita. Menahan marah. Sulit apa sulit? Nih, ayo yang kedua amalin. Ini kadang-kadang saya sampai itu gampang banget kesinggung. Ya Pak ya. Makanya tuanya budek. Ya maaf jangan kesinggung. Nih, coba, siapa yang bisa sehari semalam nggak marah? Alhamdulillah. Coba latihan. Sehari semalam coba. Dan biasakan coba. Makanya doa saya yang dulu ajarkan ya, amalin. Allahumma orang ngeluh, orang ngambek. Allahumma orang ngeluh, orang ngambek. Allahumma orang ngeluh, orang ngambek. Insya Allah. Ini kadang-kadang maaf ya saya sampaian ya sering kan cuma kesalip doang. Padahal apa? Kena enggak, keserempet enggak, melotot. Iya Pak ya? Benar-benar. Dinaudzubillah. Dan sering juga saya sampaian tatap muka enggak, ketemu enggak, ngerasani Jokowi. Ayo. Ya maaf ya, ayo pada latihan. Padahal latihan ya maaf ini ya. Kadang-kadang kita kenal enggak, ketemu enggak, marah-marah sejadi-jadinya. Begitu ditanya, kenal enggak? Enggak. Pernah ketemu enggak? Enggak. Ini kan Oon bin Beko. Ya maaf ya, latihan ayo. Wala tahdor. Karena Nabi menyatakan, ya, ketika dinasehati macam-macam, Nabi itu dimintai nasihat, Nabi singkat nasihatnya. Wala tahdor dari kal jannah. Wala tahdor dari kal jannah. Ojo nesu mengkondang mlebu surga. Jangan marah, nanti kamu masuk surga. Tuh, subhanallah. Makanya ayo pada latihan. Nih, coba siapa yang belum pernah marahan sama istrinya? Tadi ngacung belum pernah marah. Wah, ngaji dongane. Alhamdulillah. Kadang-kadang alhamdulillah. Ibu yang belum pernah marah sama suaminya siapa? Kalau ada istri, ada suami nggak pernah marahan, nggak normal. Udah titik ya. Ya, benar-benar ngaku coba. Makanya di sini ayo pada latihan. Makanya ibu nanti pulang lihat suaminya, walaupun suaminya berantakan kayak apa, bayangin kayak Amitabh Bachchan. Sampean lihat istrinya, bayangin seperti apa? Wabihurin mutasawwijin. Kayak bidadari dari surga. Udah gitu aja. Sampean bilang, bu, demek-demek lumayan. Demek-demek lumayan. Kamu adalah cintaku. Subhanallah. Karena apa? Yang namanya nggak marah itu kunci menjadi wali Allah. Kunci menjadi wali Allah. Kunci menjadi kekasih Allah. Pinter kayak apa kalau pemarah? Jauh dari makom, dekat dengan Allah. Nauzubillah. Makanya di dalam kitab namanya Adabul Muridin, tadi sore saya baru buka. Di situ dikatakan, jadi apabila saya sampai kepengen menjadi orang soleh beneran, intibahu, ayo sadar. Kita ini cuma hamba Allah. Sampai dikatakan, man yaghdabu la ma'rifatullah. Siapa yang marah berarti enggak makrifat kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Untuk apa? Untuk menguji kita. Ketika kita diberi yang enak, tidak lupa diri. Ketika kita diberi yang tidak enak, kita sabar. Paham? Nih, makanya ingat-ingat ya. Wala tahdor. Jangan marah. Mulai di rumah tangga dulu. Jadi kalau sampai misalnya suami melihat istri kurang enakin, latihan. Bu, aku orang nesu. Ngono jinglang. Aku orang kesuk. Allahumma orang kesuk. Di bahasa Jawa. Allahumma orang marah. Ini, insya Allah kalau sampai itu bisa nggak marah, karena sekarang banyak sekali ekonomi susah, marah-marah. Benar-benar. Enak sedikit, marah-marah.
Ini ya, presidennya A marah, presidennya B marah, ya. Minta presidennya keibuan, dikasih keibuan, marah. Minta kiai, marah. Minta apa saja, marah-marah kerjaannya ini. Ya marah-marah, ya, setruk, ya. Makanya ayo pada latihan, ya, pada latihan. Di mana letak agama kalau kita ini nggak sabar? Di mana letak agama kalau kita mengedepankan marah? Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita umat Islam marah-marah kalah. Kayak Sengkuni. Nih kayak Jursasa. Nih udah marah-marah kalah. Nih jangan sampai. Ayo. Tapi insya Allah kalau kita mampu mengekang hawa nafsu kita, ingat-ingat, ya, para kekasih-kekasih Allah lantaran mau mengekang hawa nafsunya, maka Musa bukan Musa yang menghancurkan Fir'aun, tapi Allah. Karena Musa sabar, Musa mampu mengendalikan marah. Ibrahim, ya, menang dari Raja Namrud yang begitu dahsyatnya. Karena apa? Ibrahim mampu mengekang hawa nafsunya. Bahkan di negeri kita sebagai contoh, Raja Wijaya itu menang karena apa? Kuasa mengekang hawa nafsunya. Danang Sutowijoyo, Sultan Agung Mataram pada saat itu, ya, itu mampu mengekang hawa nafsunya sehingga diberi kemenangan. Sutowijoyo dan sebagainya. Tapi contoh Arya Penangsang Brangasan, walaupun sekti mandraguna kalah. Untuk min dzalik. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, setelah kita ini mampu mengekang amarah kita, maka mari kita melatih memaafkan sesama hamba Allah. Ingat, wal afina 'anil nas. Ya, ayo kita ini pada memaafkan pemimpin kita, memaafkan tetangga kita, memaafkan saudara kita, memaafkan para guru-guru kita, memaafkan santri-santri kita, memaafkan orang tua kita, memaafkan anak-anak kita. Karena itu makom paling tinggi, yaitu mau memaafkan. Tidak sedikit orang rajin ibadah, tidak sedikit orang rajin melakukan kebaikan-kebaikan, tapi dendam di dalam hati, benci kepada orang tidak hilang. Maka bulan suci Ramadan, ayo kita bergandengan tangan, wal afina 'anil nas, mulai di rumah tangga kita. Orang tua memaafkan anak-anaknya. Insya Allah kalau anak-anak kita maafkan kesalahannya, kedurhakaannya, dan kita menyatakan kepada Allah, sujud kepada Allah, ya Allah, aku ridho kepada anakku, maka jadikanlah engkau ridho kepada anakku. Pun demikian anak-anak, ya, pada mengucapkan kepada Allah, ya Allah, aku bersaksi orang tuaku baik, maka jadikanlah engkau baik kepada orang tuaku. Insya Allah manakala rumah tangga dimulai saling memaafkan, saling ridho, mudah-mudahan mengembang kepada masyarakat lingkungan, tingkat RT RW hingga tingkat negeri kita, saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi jalan untuk kesusahan diri kita, keluarga kita, kampung kita, negeri kita. Tapi apabila kita saling dendam, kita saling menjatuhkan, kita saling menghinakan, kita saling amarah, bisa-bisa tertutup rahmatnya Allah untuk kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebagai pesan untuk dikantongi, untuk diingat dan diamalkan, 3 hal mari kita lakukan. Yang pertama, ingat-ingat, latihanlah beramal. Jangan tunggu kita punya seberapapun. Ayo kita melakukan amaliyah, bersedekah. Untuk apa? Untuk negeri akhirat kita. Yang kedua, mari kita latihan, jangan marah kepada siapapun. Jangan marah, kekang hawa nafsunya. Jangan sedikit-sedikit marah. Tapi ayo kita ganti amarah kita dengan senyum, kita ganti dengan silaturahim. Kemudian yang terakhir, maafkanlah siapapun juga. Mudah-mudahan kita semuanya ditulis oleh Allah akhir hayatnya husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam. عليك صلوات الله
حسم الأعتاب